Sebuah drone polisi berhenti di depan Matteo dan memberitahunya bahwa ia ditangkap. Drone itu melemparkan borgol kepadanya. Matteo protes bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi drone mengancam untuk mengambil tindakan paksa. Matteo akhirnya memasang borgol dan mengikuti drone ke penjara. Di sana, ia menyerahkan barang-barang pribadinya dan menerima seragam penjara melalui ban berjalan. Matteo mengganti pakaiannya dan masuk ke sel sesuai instruksi sistem. Pintu sel segera tertutup dan sebuah layar besar mulai menjelaskan layanan penjara. Ia mengetahui bahwa biaya untuk menyewa pengacara adalah 10.000 peso yang tidak mampu ia bayar. Ia memilih pembela umum gratis. Sistem menghitung peluangnya untuk dinyatakan bersalah adalah 89%, dengan hukuman 45 hingga 47 tahun penjara. Matteo merasa putus asa karena dia bahkan tidak tahu alasan dia ditangkap. Sistem hanya mengatakan persidangan akan diadakan dalam 90 hari. Matteo mencoba meminta untuk berbicara dengan orang sungguhan, tetapi sistem menunjukkan bahwa biaya panggilan adalah 3.000 peso per menit dan akunnya tidak memiliki saldo. Akhirnya Matteo menyerah dan berbaring. Keesokan harinya ia diberitahu bahwa ia bisa bekerja di penjara untuk mendapatkan upah. Matteo memilih membuat kerajinan tangan. Bahan baku dikirimkan ke kotaknya dan ia mulai belajar merajut sweater sesuai instruksi. Seiring waktu, uang di rekeningnya bertambah hingga mencapai 5.000 peso. Matteo memutuskan untuk menelepon. Ia memilih menelepon ibunya dan panggilan berhasil tersambung. Ibunya langsung bertanya mengapa ia mengenakan pakaian narapidana. Ayahnya kemudian bergabung dalam panggilan. Matteo menjelaskan bahwa ia butuh 10.000 peso untuk menyewa pengacara dan meminta bantuan orang tuanya. Ia menekankan bahwa jika tidak, ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Tiba-tiba, panggilan itu diputus oleh sistem dan saldo akunnya habis. Keesokan harinya, sebuah drone datang dan mengatakan sudah waktunya untuk sidang. Drone bertanya apakah ia mengaku bersalah atau tidak. Mengaku bersalah akan mengurangi hukumannya 5 hingga 7 tahun, yang berarti ia akan dipenjara selama 45 tahun. Namun, Matteo melihat pesan bahwa ibunya telah mentransfer uang yang ia minta. Ia segera menyangkal kesalahannya dan meminta untuk bertemu pengacaranya sekarang. Pengacara itu segera menelepon Matteo dan mengatakan bahwa dia telah membaca berkasnya dan telah terjadi kesalahan tangkap. Pengacara memintanya untuk menunggu, lalu menutup telepon. 10.000 peso, sekitar 160 juta, telah dihabiskan untuk interaksi singkat itu. Pada hari yang sama, sistem mengatakan Matteo bisa pergi sekarang. Ia meninggalkan ruangan dengan bingung dan mengambil kembali barang-barang pribadinya. Sebelum meninggalkan penjara, Matteo menerima brosur pabrik tekstil yang menawarkan pekerjaan bagi mantan narapidana.